Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gadai atau dalam istilah lain disebut dengan rahan. Lalu apa pengertian gadai sesungguhnya? Nah, kita akan membahasnya. Silahkan disimak ya baik-baik. Dalam bahasa Arab, gadai atau ar-rahan, yaitu rahan secara etimologis berarti subut atau tetap, dan dawam yaitu terus-menerus. Adapun definisi rahan secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Di sini ada dasar hukum gadai yang mana dalam Islam hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan. Yang mana di sini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an disebutkan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu yaitu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari, yang mana bunyinya adalah An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin warhanahu dir'an min hadidin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian di sini juga kita akan mempelajari tentang rukun dan syarat gadai tersebut. Lalu apa rukun dan syarat gadai? Yang mana rukun adalah unsur-unsur dan yang wajib ada dalam setiap transaksi atau akad. Jika ada salah satu unsur tidak ada, maka akad itu menjadi fasad atau rusak. Apa saja? Yang pertama adalah rukun gadai itu ada 4. Dicatat ya, rukun gadai itu ada 4. Yang pertama, 2 orang yang melakukan akad gadai atau disebut dengan istilah al-aqidan. Kemudian yang kedua, rukun gadai adalah barang yang digadaikan atau yang diagunkan, atau dalam istilah
almarhun. Kemudian yang ketiga, rukun gadai adalah hutang atau istilah almarhun bih. Kemudian yang keempat, rukun gadai adalah sighot, ijab, dan kabul. Nah, jika semua ketentuan tadi terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasarruf, yaitu tindakan membelanjakan harta, maka akad gadai tersebut sah, ya. Lalu apa saja yaitu syarat-syarat gadai? Nah, ini disyaratkan dalam transaksi gadai. Itu yang pertama adalah syarat dua pihak yang berakad, yaitu baligh, berakal, dan rusyid, yaitu memiliki kemampuan mengatur dan mampu membedakan antara baik dan buruk. Itu yang dimaksud dengan rusyid. Kemudian yang kedua adalah syarat barang gadai atau istilahnya almarhun, ya. Syarat barang gadai ini ada 3. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya, ketika penggadai tidak mampu melunasinya. Kemudian syarat barang gadai yang kedua adalah barang gadai tersebut adalah milik orang yang mengendalikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Kemudian syarat barang gadai yang ketiga adalah barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Karena gadai adalah transaksi atas harta, sehingga hal ini disyaratkan, ya. Kemudian syarat-syarat gadai yang ketiga adalah syarat berhubungan dengan hutang atau yang dengan istilah almarhun bih, yaitu adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Nah, itu tadi adalah rukun dan syarat gadai. Kemudian ketentuan umum dalam gadai ini, ya, itu ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai tadi, ya. Apa saja? Yang pertama yaitu barang yang dapat digadaikan, ya. Yaitu adalah barang yang dapat digadaikan, yaitu adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Nah, dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan karena tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan termasuk barang yang tidak dapat digadaikan. Hal yang demikian itu dikarenakan tujuan utama disyariatkan penggadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, ketentuan umum dalam gadai ini adalah barang gadai adalah amanah. Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang. Itu hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, jika pemilik uang khawatir uangnya sulit atau tidak dapat dikembalikan, jadi barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam, ya. Nah, oleh karena itu, jika dia telah membayar hutangnya, maka barang tersebut kembali ke tangannya. Selanjutnya, ketentuan umum dalam gadai yang ketiga adalah barang gadai yang dipegang pemberi hutang. Nah, barang gadai tersebut berada di tangan pemberi hutang selama masa perjanjian gadai, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, ya. Oke, itu tadi, ya.
yaitu tentang ketentuan umum dalam gadai. Selanjutnya, di sini untuk pemanfaatan barang gadai sendiri itu ada aturannya. Yang mana pihak pemberi hutang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai, sebab sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak yang berhutang sepenuhnya. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang. Nah, di sini kita akan contohkan, misalnya penerima barang gadai berupa yaitu sebidang sawah, memanfaatkan sawah tersebut untuk bercocok tanam tanpa syarat pada waktu akad, baik yang sudah menjadi kebiasaan atau dengan syarat maupun perjanjian tertulis. Karena akad itu mengandung unsur mengambil manfaat dari hutang. Nah, dan hukumnya itu adalah riba ya. Akan tetapi di sana juga ada keadaan tertentu yang membolehkan si pemberi hutang ini memanfaatkan barang gadai, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Misalnya, kita gadai sapi, kemudian sapi ini kita kasih makan, dan boleh juga ya untuk memanfaatkan air susunya. Nah, pemanfaatan barang gadai tersebut tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Jadi itu ya. Jadi tentang pemanfaatan barang gadai. Nah, ada juga yaitu penjelasan tentang biaya perawatan barang gadai ini. Seperti apa? Jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, ataupun kuda, maka yang pertama, jika barang itu dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut, ya. Kemudian yang kedua, jika dibiayai oleh pemilik uang, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan dan tidak boleh lebih. Jadi ada aturannya. Nah, setelah penjelasan tadi, nah di sini ada tentang pelunasan hutang dengan barang gadai. Seperti apa? Apabila pelunasan hutang telah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak, maka orang yang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Bila telah lunas, maka barang gadai wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadai itu untuk menutup hutang tersebut. Apabila ada sisa dari penjualan dari barang tersebut, maka sisa uang tersebut menjadi hak pemilik barang gadai. Sebaliknya, bila hasil penjualan barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikan tersebut masih menanggung sisa hutangnya. Nah, kita akan contohkan, misalnya si B memiliki hutang kepada si C sebesar 5 juta rupiah. Lalu dia memberikan suatu barang yang nilainya ditaksir kira-kira 10 juta rupiah lah ya, sebagai jaminan hutangnya. Kemudian sampai batas waktu yang telah dijanjikan, si B ini tidak mampu untuk melunasinya, maka barang jaminan itu boleh dijual. Jika barang itu terjual dengan harga 8 juta, maka si C mengambil 5 juta sebagai pelunasan atas piutangnya tadi, dan sisanya 3 juta itu dikembalikan kepada si B. Namun jika hanya terjual hanya 4 juta, maka orang yang menggadaikan masih menanggung sisa hutang yaitu 1 juta rupiah.
Nah, setelah kita mempelajari dari penjelasan tentang gadai tadi, tentunya ada hikmah dari gadai ini ya. Yang mana hikmah yang disyariatkan gadai, yaitu di samping dapat memberikan manfaat atas barang yang digadaikan, juga dapat memberikan keamanan bagi rahin. Rahin yaitu orang yang menggadaikan, dan murtahin penerima gadai, bahwa dananya tidak akan hilang karena jika rahin atau penggadai ingkar janji dalam pembayaran hutang, maka masih ada barang atau aset yang dipegang oleh murtahin tadi. Nah, dari sisi rahin juga dapat memanfaatkan dana dari hutangnya untuk usaha secara maksimal, sehingga membantu roda perekonomian menuju kesejahteraan yang lebih baik. Itulah tadi penjelasan tentang gadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.